Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Harian Covenant City Church. Renungan kita hari ini akan diambil dari dua ayat yang terdapat di Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal pertama ayat 1 dan 2. Mari kita buka firman Tuhan kita bersama-sama dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudara, apa kunci dari kebahagiaan? Ini adalah satu pertanyaan yang saya rasa semua orang akan menggumulinya. Karena kita semua tanpa kita sadari, hidup untuk mencari kebahagiaan. Dan kita mencari kebahagiaan ini dengan berbagai cara dan di berbagai tempat. Misalnya, kita mencari kebahagiaan dari menduduki atau mendapatkan posisi karir yang tertinggi. Kita bisa juga mendapatkan kebahagiaan yang kita pikir dapat kita peroleh dari harta benda atau dari kekayaan yang kita punya. Kebahagiaan mungkin bagi kita adalah relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki keluarga yang solid, keluarga yang harmonis, atau kebahagiaan dapat kita peroleh dengan berbuat baik kepada sesama kita, berbuat amal, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun kita lihat yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 1 dan 2, pemazmur memberikan sebuah deskripsi yang saya rasa cukup lugas tentang seperti apa orang yang berbahagia hidup. Dan kita melihat di sini bahwa orang yang berbahagia bukanlah seperti apa yang kita pikirkan yang saya sebutkan di awal dari renungan saya tadi. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki banyak harta, atau orang yang memiliki relasi yang baik, atau orang yang memiliki karya yang bagus. Bukan seperti itu. Namun dikatakan di sini, di ayat 1, dikatakan berbahagialah orang, atau orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 jenis orang yang disebutkan oleh pemazmur di sini. Namun ketiga jenis orang ini dapat saya simpulkan, dapat saya kategorikan menjadi satu kategori, yaitu orang yang berada di luar Tuhan, atau orang yang tidak hidup di dalam firman atau ketetapan Tuhan. Dan kita lihat, saudara, pemazmur berkata, orang tersebut adalah orang-orang yang tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan. Karena di ayat 2 dikatakan, kebahagiaan didapatkan dari orang yang menyukai Taurat Tuhan, atau yang menyukai firman Tuhan. Saudara, mungkin ini terkesan sangat teoritis. Kita tahu bahwa ya, Tuhanlah sumber kebahagiaan, dan Tuhanlah yang memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Namun, saya merasa saya adalah orang yang baik-baik saja. Saya rasa saya tidak termasuk di kategori yang pertama, kategori orang yang ada di luar Tuhan. Saya tidak pernah mengkategorikan diri saya sebagai orang fasik. Ya, saya pun juga tidak mengkategorikan diri saya sebagai orang yang berdosa, karena ya meskipun saya berdosa, tapi ya dosa saya dosa-dosa yang kecil-kecil aja. Saya nggak pernah melakukan dosa-dosa yang besar. Atau mungkin kita berpikir kalau kita tidak pernah mencemooh Tuhan, karena di situ dikatakan berbahagialah orang adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi saudara, tanpa kita sadari, saudara, meskipun kita tidak pernah melakukan dosa yang besar, kita tidak pernah mencemooh Allah secara verbal atau secara sadar, tapi kita sejatinya adalah orang-orang yang berada di kelompok orang yang ada di ayat 1. Orang yang tidak mengenal atau yang tidak mau tunduk terhadap Tuhan. Karena itulah natur dari keberdosaan kita. Saudara, kita lihat bahwa di dalam keberdosaan kita yang seharusnya diciptakan untuk memiliki relasi dan hidup untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber sukacita kita. Tetapi kita menukarkan Tuhan dan mencari sukacita kita di tempat lain, selayaknya jalan-jalan orang fasik.
Dan kita menggunakan cara-cara yang tanpa kita sadari, cara-cara yang berdosa. Meskipun kita berpikir, oh kita nggak pernah melakukan cara-cara yang ilegal. Tapi tetap saja, dosa adalah kita melakukan hal-hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk memuaskan hasrat diri kita sendiri. Untuk kemuliaan kita sendiri. Dan bukan untuk kemuliaan dan untuk kesenangan Tuhan. Lalu kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tidak pernah secara verbal mencemooh Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, hati kita, pikiran kita, seringkali kita merendahkan Tuhan. Kita merendahkan Tuhan di posisi yang di bawah dari apa yang seharusnya. Kita meletakkan hal-hal duniawi di atas Tuhan. Dan dikala itulah kita mencemooh Tuhan. Dan saudara, itulah kita. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Malah kita mendapatkan murka Allah dari kita hidup di dalam keberdosaan kita. Namun apa yang membuat kita bisa menjadi orang di kategori ayat kedua yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Dan saudara, firman Tuhan, kalau saudara masih ingat apa yang kita sudah pelajari dari kitab Roma, dari khotbah-khotbah di Covenant City Church tentang seri Roma, kita melihat bahwa Tuhan memberikan Taurat, Tuhan memberikan firman Tuhan, hukum-hukum Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu dengan tujuan supaya bangsa Israel menyadari akan keberdosaan mereka. Namun karena mereka pun juga masih berdosa, mereka tidak bisa melihat hukum Taurat itu lebih daripada keberdosaan mereka, sehingga mereka memakai hukum Taurat untuk menjadi alat pembenaran mereka yang membawa mereka ke dalam dosa yang lebih dalam lagi, yaitu ke dalam dosa self-righteousness atau pembenaran diri, kecongkakan diri yang lebih dalam lagi. Dengan kata lain, hukum Taurat pada dasarnya adalah hukum yang baik, tetapi karena keberdosaan kita, hukum Taurat, hubungan kita dengan hukum Taurat menjadi hubungan yang toksik, hubungan yang tidak baik. Namun, kita harus ingat, saat Kristus datang, ia berkata, ia datang tidak untuk memusnahkan hukum Taurat, tapi ia datang untuk menggenapinya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ia menggenapi rencana Tuhan. Dan ia menebus kita dengan mati di atas kayu salib. Supaya sebuah restorasi terjadi, sebuah pemulihan terjadi. Di mana hukum Taurat yang tadinya memiliki relasi yang buruk dengan kita yang tadi memiliki relasi yang buruk dengan hukum Taurat, sekarang kita bisa melihat hukum Taurat kembali menjadi kesukaan kita. Karena hukum Taurat, karena firman Tuhan pada dasarnya adalah firman di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau dikatakan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Dan dari situlah teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita kembali disegarkan, kita kembali diingatkan bahwa Tuhanlah sumber sukacita kita, dan sukacita kita mengalir dari kebenaran yang sejati, itu dari firman Tuhan. Relasi ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita bisa memiliki relasi yang indah dengan Tuhan di dalam kebenarannya. Dan saya berdoa saudara-saudara sekalian, supaya kita pun semakin hari semakin bertambah kasih dan cinta kita terhadap Tuhan, dan kita semakin memegang kebenaran firman Tuhan menjadi dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita. Dan disitulah saya berdoa dan kita semua dapat menantikan sukacita yang terbesar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kebahagiaan kami, Tuhan, bukan berasal daripada dunia ini, bukan berasal daripada kehidupan kami, Tuhan, tetapi kebenaran sejati hanya ada di dalam Tuhan semata. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau sendiri, Tuhan, telah memulihkan, Tuhan, relasi kami, hati kami, Tuhan, dengan firman-Mu, dengan hukum Taurat yang tadinya menuntut kami, yang tadinya mendakwa kami, Tuhan. Tapi sekarang, Tuhan, Kau telah memberikan kami, Tuhan, perspektif yang benar, Tuhan, bahwa hukum Taurat mengarahkan kami kepada Sang Juru Selamat kami, hidup kepada Kristus. Dan Tuhan, biar Kau yang menuntun kami, memimpin kami, Tuhan, untuk
Terus Tuhan mengenal-Mu Tuhan melalui kebenaran-kebenaran dan menjadikan kebenaran firman-Mu Tuhan sebagai satu-satunya landasan dan pokok dalam kehidupan kami. Sehingga di situ kami menyadari bahwa sukacita kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan terus akan memberikan sukacita itu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.